Ini waktu setelah berapa kejadian ini? Ini korbannya nih. Itu namanya? Tapi pemicunya itu apa? Tiba-tiba gitu atau Ini nanti ada deh, kita dengar ya. Apa ya? Pasal 550, setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Oh, nyerong aja ya? Agak nyerong kali di sebelah situ, Bang. Agak nyerong. Enggak, backgroundnya tetap ini. Nyerong ke sana nah. Ya, gitu. Udah. Oke. Ya. Udah. Ya. Ya. Hari ini melaporkan kejadian yang di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah ini ada penganiayaan terhadap salah seorang saksi dari 02 yang saat itu sebelumnya memang terjadi PSU. Nah, setelah terjadi PSU kemudian dihitung kembali, ternyata yang unggul adalah 02. Nah, kemudian ada sedikit percekcokan dengan seseorang yang pada saat itu ada di tempat. Nah, kemudian setelah cekcok, tiba-tiba dia dilakukan penyerangan, dipukuli hingga babak belur oleh sekelompok orang yang kita duga juga ada kaitannya dengan orang yang sebelumnya cekcok. Itu kira-kira. Nah, pada hari ini kita sengaja melaporkan ke Bawaslu mengenai tindak pidana pemilunya. Nah, memang untuk tindak pidana yang lainnya itu memang sudah ditangani oleh Polsek setempat dan Polres setempat, dan terakhir informasi sudah masuk di ini ya, di Polda gitu. Nah, mudah-mudahan kita percaya kepada kepolisian untuk menangani dengan baik, dan nanti seperti apa hasilnya kita tunggu. Nah, kemudian kita juga berharap, karena ini memang juga terkait dengan tindak pidana pemilu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, ini juga memang harus juga seiring juga ditindak oleh Bawaslu. Itu kira-kira yang hari ini kita melakukan pelaporan kepada Bawaslu. Itu. Berarti yang dilaporkan itu siapa ya, Bang? Yang dilaporkan itu yang memang saat ini sudah ketahuan namanya itu siapa, Bro, namanya? Ada seorang, dia itu diduga ada anggota DPR, dia anggota DPR dari Nasdem, dan juga di situ ada juga mantan bupati yang sebetulnya ada kaitannya di situ, dan dia hanya melihat dan seolah juga seolah menurut informasi di lapangan juga memprovokasi itu untuk melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Nah, udah 5 orang yang ditangkap salah saat ini, udah 5 orang, dan menurut informasi juga yang tadi saya sebut di awal juga sudah dilakukan pemanggilan. Gitu. peristiwanya satu ya? Peristiwanya satu, yang kami ketahui satu. Keadaan korban gimana sih? Keadaan korban lumayan, ada bisa dilihat ya, sudah dirawat di puskesmas, dan dia di sini sobek, berdarah, berlumuran darah, dan menurut saya itu lumayan. Nah, tetapi yang paling penting ini pelajaran yang tidak boleh terjadi lagi di tempat-tempat lain, karena ini pemilu yang seharusnya kita yang gembira, kita damai, tetapi saat ini mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain. Itu yang kita sesalkan. Bukti yang dibawa ke sini apa? Ada video pertama kesaksian pengakuan dari korban ya. Korban yang mungkin belum beberapa menit sudah kejadian dia masih terlihat. Nah, kemudian ada yang kita duga itu saat kejadian. Ada berlari-lari orang di situ di TPS. Untuk tuntutannya? Kenapa? Dugaan pelanggaran. Oh, itu di pasal 55 ya. Oke. Untuk pasal 550, setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Itu sanksinya kan. Kalau untuk
yang dilanggarnya itu? Ya itu, dilanggarnya pasal 550 sama pasal 517. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, itu dia. Ya karena dengan adanya tingkah laku mereka di situ kan itu bisa menggagalkan pemilihan di situ. Gitu lah. Siap. Cukup. Ini salah satu Video. ini waktu setelah beberapa korban. kejadian ini korbannya nih. Itu namanya? Tapi pemicunya itu apa? Pas tiba-tiba gitu apa gimana? Ini nanti ada ini, kita dengar ya. Nah ini tadi awalnya kehadiran Sumiarwan, saya sempat adu mulut. Aduh ini lalu dia menyuruh saya keluar dari TPS, saya bilang memantau. Dan saya berada di sini memantau, terus dia emosi mendorong-dorong saya. Lalu saya keluar atas arahan dari Panwas. Setelah saya keluar, saya duduk, tiba-tiba rame, ada rombongan, lalu langsung menyerang saya, mengkeroyok dan menghajar. Menumpuki saya, lalu kabur. Siapa tadi yang ini pelaku utamanya, Bang? Pelaku utamanya tidak tahu karena main keroyok, tapi diawali oleh pertengkaran saya, berdebat saya dengan Melvan. Melvan. Berarti kejadian Melvan. itu Tanjung ketika Banten, hari orangnya. pencoblosan. Ya. Mantan Dewan. Dan Dewan. Ya. Jadi dengan si Edvan Awalnya itu tadi berawal dia dari situ, lalu tiba-tiba clash rame. awal dia cekcok dia ya. Dan dia menghubungi atau tidak, Kan nggak kita mungkin nggak dia tahu tiba-tiba pasti. datang Setelah saya debat, kalau nggak ada koordinasi rame. dengan yang pemicu awal ya. Main hajar, batalnya, main hajar, main tenda. Relevan. Kita coba Relevan. nggak bisa, Dan ya. tambahin. Tambahin. Cukup saya. Yang mau nambahin? Untuk berarti proses pemukulan itu ketika sudah selesai pemungutan dan penghitungan suara, begitu ya? Kalau kita lihat sih memang seperti itu. Setelah selesai ya. Dari Karena keterangan dia korban. karena dia kan selalu menyaksikan penghitungan ya. Sehingga ketika selesai penghitungan dia baru dia menyaksikan ke dalam, disuruh keluar, saran Bawaslu pun dia tiba-tiba cekcok dan diserang kan oleh sekelompok orang, ada 5 orang. 5 orang ya. 5 orang dan sudah ditahan. Mungkin bisa ditunjukkan bukti pelaporannya sudah diterima Bawaslu, Bang. Video TikTok dikasih lihat. Orang lari-lari. Udah Bang. Bentar. Yang lari-lari. Oh ini. Ini ada juga tuh. Oh, ini pas kejadiannya ya? Ya. Ya.